Hai Gemini, selamat datang kembali di channel DM Tarot Indonesia. Terima kasih untuk mampir di reading ini dan juga terima kasih untuk mampir di channel ini. Buat teman-teman yang baru di channel ini jangan lupa untuk subscribe channelnya ya dan like videonya. Ya, buat Gemini, ramalan kamu di bulan April 2022 untuk love life kamu, asmara kamu, hubungan di April ini ya. Buat Gemini, laki-laki dan perempuan, kamu yang single ataupun yang sudah relationship dan sudah menikah, cocokkan reading ini dengan situasi kamu masing-masing. Dan juga buat teman-teman Gemini yang menginginkan untuk konsultasi personal tarot reading, silakan kontak aja langsung nomor WA gue yang ada di layar kamu saat ini, oke? Gemini, April 2022. Oke, kartu kamu adalah Nine of Cups. Lalu ada Seven of Pentacles. Dan Knight of Wands. The Moon. Juga Seven of Cups, double seven ya. Six of Swords. Six of Pentacles. Ace of Swords. Lalu Page of Pentacle dan ada The Hermit. Oke. Lalu di bottom of the decknya adalah Judgment. Nah, Judgment ini major ya, major arcana. Dan ini di overall energi kamu untuk bulan April ya, Gemini. Artinya akan ada kebangkitan entah secara spiritual kah ya, atau kedewasaan yang lebih. Untuk kamu tuh jangan grieving lagi, kamu mulai sesuatu yang baru, kamu punya masa depan yang baru gitu ya, atau pemikiran yang baru. Dan ini sangatlah interesting ya, sangat masif, besar, berasa banget buat kehidupan kamu. Mungkin kamu merasa seperti hidup baru gitu ya, punya semangat yang baru. Dan ini juga bisa menggambarkan Judgment itu seperti apa yang selama ini kamu rasakan itu membuahkan hasil gitu ya, atau ya kamu bisa melihat justice dalam kehidupan kamu bisa melihat perkembangan. Dan juga mungkin ada keputusan penting untuk love life kamu ya, entah itu dari kamu atau dari seseorang ke kamu, pernyataan yang tegas, semacam ketok palu, lalu kepastian dalam love life kamu ya. Dan ini lebih ke arah positif, oke? Lalu Gemini, di bulan April ini akan super positif ya. Kamu akan bahagia sekali, kamu akan bersyukur atas segala hal yang menimpa kamu ataupun yang kamu alami ya. Dan kamu akhirnya akan mensyukuri dan menyadari positive side atau keberuntungan atau mendapatkan enlightenment dari banyak hal, oke? Dan kamu akan bahagia di bulan April ini ya. Kamu akan melewati masa-masa suram yang selama ini mungkin serasa seperti gelap gulita, seperti pesimistik misalnya, atau bahkan buat beberapa di antara kalian ada rahasia yang selama ini terpendam. Dan akhirnya di bulan April ini akan terbongkar gitu. Kamu akan benar-benar melihat situasi itu dengan jelas dan meninggalkan grieving, meninggalkan kesedihan apapun di masa lalu, oke? Situasi akan jadi sangat jelas di bulan April ini. Walaupun sometimes kamu masih unsure ya, masih unsure untuk menentukan keputusan atas situasi yang terbuka itu, atas rahasia yang terbuka ataupun pernyataan yang jelas dari seseorang. Kamu masih unsure, maybe masih butuh waktu untuk mikir atau masih butuh waktu untuk menerima gitu ya. Dan anything else, cuma yakinkan dulu perasaan kamu, pikiran kamu ya. Jangan mengambil keputusan di saat kamu lagi bimbang atau nggak yakin gitu ya, atau karena kepepet waktu gitu ya, harus buru-buru menentukan pilihan or something.
yakinin dulu, oke, biar kamu nggak berubah-berubah, biar kamu nggak menyesali pilihan kamu, oke. Selain itu gue melihat ada di antara kalian yang berdealing dengan Pisces dan juga Virgo ya. Ada juga fire sign, Aries, Leo, Sagittarius, dan mungkin ada dari earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Nah, apa yang selama ini kamu tanam atau apa yang selama ini udah berkembang, mungkin hubungan yang lagi berkembang, yang perasaan yang selama ini mulai tumbuh dari kecil jadi mulai agak besar gitu ya, akan mulai kamu rasakan hasilnya. Okay. Dan ini akan sangat membahagiakan ya, Gemini. Congratulations buat kamu Gemini. Usaha kamu akan membuahkan hasil ya. Kalau kamu selama ini udah berusaha keras untuk memperbaiki sesuatu atau untuk moving forward dalam hubungan, kamu akan mulai melihat perubahan itu ya. Lalu di near future-nya ada Six of Swords. Mungkin ada sesuatu di masa lalu yang harus mulai kamu leave it gitu ya. Mulai tinggalin emosional di masa lalu yang udah nggak sesuai untuk kamu bawa-bawa sampai ke depan, oke? Buat beberapa di antara kalian mungkin udah waktunya kamu untuk moving forward ke arah yang lebih jelas, masa depan ya, dan banyak hal ya yang mulai harus kamu pertimbangkan untuk maju, oke? Ada kemajuan ya. Walaupun sometimes sempat masih ada unek-unek gitu ya, tapi jangan menyerah di tengah jalan, itu yang pesan pentingnya buat kamu, oke? Lalu di bulan April ini ada Six of Pentacles. Ini bagaimana kamu melihat diri kamu sendiri. Kamu mungkin menjadi seseorang yang giving gitu ya, yang lebih banyak memberi, lebih banyak mengerti, dan lebih dewasa, lebih nurturing, oke? Lebih mau membantu dengan ikhlas, atau mungkin kamu ada buat dia dan semua yang kamu lakukan itu tulus, ikhlas gitu ya, nggak dibalas pun nggak masalah. Misalnya dia nggak balas SMS kamu pun kamu masih tetap sabar. Pokoknya kamu benar-benar seseorang yang sangat dewasa dan like a mother figure ya. Ini seseorang yang super loyal ya untuk siapapun, oke? Juga sometime ya, buat beberapa di antara kamu, kartu ini bisa menggambarkan bahwa apa yang kamu selama ini bimbang gitu ya, bimbang dalam love life, hubungan dengan seseorang, dia sebenarnya sayang sama gue enggak, dia cinta enggak sih sama gue, tapi seperti ada yang ganjel gitu ya, seperti ada rahasia yang belum terungkap, perasaan yang belum diungkapin atau belum jelas, dan ini membuat kamu dilema. Buat beberapa di antara kamu, kartu ini bisa menggambarkan bahwa ada one-sided love, ada cinta satu pihak, oke? Ada seseorang yang jauh lebih mencintai seseorang, dan yang satu orang lagi itu hanya just taking, oke? So bisa dibilang semakin kamu mencintai dia, dia hanya akan menerima cinta kamu, tapi belum tentu dia bisa membalas seperti sebesar cinta kamu ke dia, gitu ya. Well, dan kalau kamu mengalami situasi itu, kamu harus benar-benar berani untuk lebih dewasa ya, lebih open mind gitu kan. Apakah kamu memiliki unconditional love, cinta yang tidak berharap imbal balik misalnya, oke? Kamu harus berani untuk mengambil keputusan, oke? Mau tetap mau memberikah atau it's enough, oke? Kamu mengharapkan kebalikannya gitu ya. Anyway, well, akan butuh mental dan kedewasaan yang baru di bulan April ini, Gemini, oke? Lalu ada Page of Pentacles ya, ini sesuatu yang harus dengan tegas, jelas dibicarakan secara detail dan valuable ya, berharga. Maunya bagaimana, tujuan kita kemana, semua itu harus jelas. Dan
benar-benar seperti direncanakan, oke? Jangan hanya go with the flow kali ini, oke? Ya, lalu ada The Hermit. Nah, ini semua menggambarkan bahwa komunikasi kamu dengan seseorang di bulan April ini benar-benar harus hati-hati gitu ya. Pikirin dulu baik-baik, take time dulu sebelum kamu menentukan jalan mana, mau moving forward kemana, oke? Ya, dan benar-benar membutuhkan kedewasaan, oke? Kamu nggak bisa lagi mengandalkan childish kamu, ya. Harus fokus, oke? Harus fokus, harus jelas maunya apa yang bisa bikin kamu bahagia gitu ya, dan mau tetap di posisi ini yang tidak bisa memilih kah, atau kali ini kamu benar-benar yakin dengan pilihan kamu, oke? Setting your goal. Oke, Gemini, dan Judgment ini menggambarkan it's need to take action immediately. Ya, kamu butuh untuk menentukan sikap segera, karena ini ya mungkin sangat berpotensial besar buat masa depan kamu atau bisa mengubah situasi, oke? Anyway, semoga keberuntungan dan kebaikan memihak ke kamu ya, Gemini. Apapun itu, syukurin dan bahagia, be happy with it, oke? Semoga resonate. Jangan lupa komen, like, subscribe, dan sharing video ini ke teman-teman dan sosial media kamu. Terima kasih, salam hangat. Bye-bye.